Ucapan itu meluncur begitu saja dari bibirnya, dingin dan penuh penghinaan. Istri mandul. Kalimat yang dulu menghancurkan hidup seorang perempuan, kini diucapkan lagi dengan senyum puas di tempat yang tak pernah ia duga. Sebuah klinik kandungan. Namun takdir punya cara sendiri untuk membalas. Tak sampai 5 menit kemudian, satu kalimat dari dokter membuat wajahnya pucat, nafasnya tercekat, dan harga dirinya runtuh di hadapan semua orang. Inilah kisah tentang luka, kesabaran, dan kebenaran yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Cerita Fafa. Tempat kita berbagi kisah kehidupan nyata yang syarat emosi, pelajaran hidup, dan karma yang tak pernah salah alamat. Di cerita ini, kami percaya bahwa setiap cerita memiliki makna dan setiap luka memiliki pelajaran. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk, kita langsung masuk ke ceritanya. Rani menikah dengan Arman di usia yang masih sangat muda, dengan hati yang penuh keyakinan dan mimpi sederhana. Ia tidak pernah membayangkan hidup mewah atau rumah besar. Yang ia inginkan hanya satu, keluarga yang utuh, penuh tawa, dan saling menguatkan dalam keadaan apapun. Di awal pernikahan, Arman adalah sosok suami yang hangat. Ia menggenggam tangan Rani setiap kali berjalan, memeluknya saat lelah, dan berjanji akan selalu berada di sisinya apapun yang terjadi. Mereka sering berbincang hingga larut malam, membayangkan masa depan, rumah kecil, halaman sederhana, dan suara tangisan bayi yang kelak mengisi rumah mereka. Tahun pertama pernikahan berlalu dengan penuh harapan. Setiap kali Rani terlambat datang bulan, jantungnya berdegup kencang. Ia tersenyum sendiri, membayangkan wajah Arman saat mendengar kabar bahagia itu. Namun, harapan itu selalu gugur di akhir bulan. Awalnya, Arman menenangkan. "Tidak apa-apa, mungkin belum waktunya," katanya sambil mengusap kepala Rani. Kata-kata itu membuat Rani merasa tidak sendirian. Memasuki tahun kedua, tekanan mulai terasa. Pertanyaan demi pertanyaan datang dari lingkungan sekitar. Kapan punya anak? Sudah diperiksa belum? Jangan-jangan Rani kenapa-kenapa? Setiap pertanyaan seperti menusuk perlahan. Rani tersenyum di luar, tapi menangis di dalam. Ia mulai bolak-balik ke dokter, menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan. Ada rasa sakit, ada rasa malu, ada rasa takut. Takut jika ternyata dirinya benar-benar bermasalah. Ia menjalani semua itu sendirian. Arman jarang menemani. Capek kerja, alasan yang sering terdengar. Perlahan, jarak mulai tercipta. Tahun ketiga, sikap Arman berubah drastis. Ia mulai mudah marah, pulang semakin malam, dan jarang berbicara. Jika dulu rumah terasa hangat, kini sunyi dan dingin. Setiap percakapan berakhir dengan pertengkaran kecil yang melelahkan. "Perempuan lain bisa hamil, kenapa kamu tidak?" Kalimat itu akhirnya keluar, tajam, tanpa perasaan. Rani terdiam, dadanya sesak. Ia ingin berkata bahwa ia sudah berusaha, bahwa ia juga menderita, bahwa ia juga ingin menjadi seorang ibu. Tapi kata-kata itu seakan terkunci di tenggorokannya. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Tekanan semakin berat ketika keluarga Arman ikut campur. Ibunya mulai terang-terangan membandingkan Rani dengan perempuan lain. Kalau tidak bisa memberi keturunan, buat apa dipertahankan?
Anak laki-laki saya butuh penerus." Rani mendengar semua itu, kata demi kata, menempel di hatinya, membentuk luka yang dalam. Ia berharap Arman membelanya. Ia menunggu satu kalimat saja, satu sikap yang menunjukkan bahwa ia masih berarti. Namun, Arman memilih diam, dan diam itu jauh lebih menyakitkan daripada makian. Malam-malam Rani dipenuhi tangisan yang ditahan. Ia sering terbangun dengan mata basah, bertanya pada Tuhan, "Apa salahku? Mengapa aku harus diuji seperti ini?" Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri, merasa tidak berguna, merasa gagal sebagai istri. Puncaknya terjadi saat Arman pulang dengan wajah dingin dan berkata singkat, "Kita cerai saja. Aku capek." Tak ada diskusi panjang, tak ada air mata darinya. Hanya keputusan sepihak yang mematahkan seluruh hidup Rani. Hari perceraian itu, Rani duduk di ruang sidang dengan tubuh gemetar. Saat hakim mengetuk palu, dunia Rani seakan runtuh. 7 tahun pernikahan berakhir dengan satu kata, cerai. Arman pergi tanpa menoleh, tanpa penyesalan, tanpa rasa bersalah. Rani keluar dari ruang sidang membawa koper kecil berisi pakaian dan hati besar yang hancur berkeping-keping. Ia pulang ke rumah orang tuanya bukan sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang dicap gagal, mandul, dan tidak berguna. Namun, jauh di dalam hatinya, meski remuk, masih ada satu hal yang tersisa, harga diri dan kesabaran. Dan Rani tidak tahu bahwa luka yang ia tanggung hari itu kelak akan dibayar lunas oleh kebenaran yang selama ini disembunyikan. 3 tahun berlalu sejak hari perceraian itu. Waktu memang berjalan, tetapi luka tidak serta-merta menghilang. Rani menjalani hidupnya pelan-pelan, seperti seseorang yang baru belajar berjalan setelah jatuh sangat keras. Ia membangun ulang dirinya dari puing-puing rasa bersalah yang dulu ditanamkan orang lain. Di pagi yang mendung itu, Rani duduk sendirian di sebuah klinik kandungan yang cukup terkenal di kota. Tangannya menggenggam map berisi hasil pemeriksaan, jemarinya sedikit bergetar. Setiap detik terasa lama. Meski wajahnya tampak tenang, hatinya berdebar tak menentu. Ini bukan kunjungan pertama. Ia sudah berkali-kali datang ke tempat seperti ini. Bedanya, kali ini Rani tidak datang dengan rasa putus asa. Ada secercah harapan yang selama ini ia simpan dalam-dalam. Takut kecewa, takut berharap terlalu tinggi. Ruang tunggu klinik itu berwarna putih, bersih, dan terasa dingin. Beberapa pasangan duduk berdekatan. Ada yang saling menggenggam tangan, ada yang sibuk dengan ponsel, ada pula yang menunduk dengan wajah cemas. Rani memperhatikan mereka satu persatu, lalu menunduk kembali. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Dulu, ia sering duduk di ruang seperti ini bersama Arman. Saat itu, ia selalu berharap suaminya ada di sampingnya. Namun yang sering terjadi, ia datang sendiri, menunggu sendiri, pulang sendiri. Kenangan itu membuat dadanya sedikit sesak. Tiba-tiba, pintu utama klinik terbuka. Suara langkah sepatu terdengar cukup keras, memecah keheningan. Rani refleks mendongak. Dan saat itulah, dunianya terasa berhenti. Arman. Ia berdiri di sana, mengenakan kemeja rapi, dengan rambut tersisir sempurna. Di sampingnya, seorang perempuan muda menggandeng lengannya erat. Wajah perempuan itu cerah, penuh percaya diri. Berbanding terbalik dengan diri Rani yang kini hanya ingin menghilang. Jantung Rani berdegup kencang. Tangannya mencengkram tas lebih erat. Ia berharap Arman tidak melihatnya. Ia berharap pertemuan ini hanya terjadi di kepalanya. Namun harapan itu pupus. Tatapan mereka bertemu. Sejenak Arman tampak terkejut. Matanya menyipit, lalu sudut bibirnya terangkat, membentuk senyum tipis. Senyum yang sangat Rani kenal. Senyum yang dulu sering muncul setiap kali Arman merasa berada di posisi lebih tinggi. Dengan suara yang sengaja dibuat keras,
Arman berkata, ada mantan istri mandul di sini juga." Kalimat itu menghantam Rani tanpa peringatan. Beberapa orang di ruang tunggu menoleh. Ada yang terkejut, ada yang pura-pura tidak mendengar, ada pula yang berbisik pelan. Rani menunduk, dadanya terasa sesak, nafasnya berat. Ia menelan ludah, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Dalam hatinya, ada campuran rasa malu, marah, dan sedih yang bercampur jadi satu. Ia ingin berdiri, ingin pergi, ingin membalas. Namun kakinya lemas. Arman tertawa kecil, seolah ucapannya hanya candaan ringan. Istri barunya ikut tersenyum tipis, menatap Rani dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan itu membuat Rani kembali merasa kecil, kembali tidak berharga, seperti saat ia masih terjebak dalam pernikahan yang menyakitkan. "Ngapain kamu kesini?" lanjut Arman dengan nada meremehkan. "Masih belum nyerah juga." Rani tidak menjawab, bukan karena ia kalah, tetapi karena ia sudah lelah menjelaskan dirinya kepada seseorang yang sejak awal tak pernah mau mendengar. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tangannya meraba perutnya secara refleks, gerakan kecil yang hampir tak disadarinya. Ada sesuatu di sana yang memberinya kekuatan, sesuatu yang Arman tidak ketahui. Dalam hati, Rani berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak datang ke sini untuk masa lalu, aku datang untuk masa depanku." Arman dan istrinya duduk beberapa kursi dari Rani. Sesekali Arman melirik dengan senyum puas, seolah pertemuan ini adalah bukti bahwa hidupnya kini jauh lebih baik setelah meninggalkan Rani. Namun Rani tetap diam. Wajahnya tenang, meski hatinya bergejolak. Ia memilih fokus pada nafasnya, pada suara detak jam di dinding, pada apapun yang bisa membuatnya tetap bertahan di kursi itu. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar dari dalam ruangan, sambil membawa map. "Ibu Rani?" panggilnya dengan suara lembut. Rani mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak Arman datang, ia berdiri tegak. Langkahnya pelan tapi pasti. Saat ia berjalan melewati Arman, ia tidak menoleh sedikit pun. Arman mengkerenyit. Apa dia dipanggil? Gumamnya dalam hati. Senyum mengejaknya masih ada, tapi kini terasa sedikit dipaksakan. Ia tidak tahu bahwa pertemuan yang dia anggap sebagai ajang merendahkan, sebentar lagi akan berubah menjadi awal dari runtuhnya seluruh keyakinannya sendiri. Arman duduk bersandar di kursi ruang tunggu klinik dengan posisi santai, seolah tempat itu adalah ruang tamu rumahnya sendiri. Kakinya disilangkan, lengannya terlipat di dada. Di wajahnya masih terukir senyum kecil yang penuh rasa puas. Senyum seseorang yang merasa hidupnya sudah menang. Istri barunya duduk di samping, menempelkan bahu ke bahunya. Perempuan itu sesekali melirik ke arah pintu ruangan dokter, lalu ke arah Arman, seakan ingin memastikan sesuatu. "Kamu yakin gak apa-apa?" tanyanya pelan. Arman mengangguk cepat. "Santai aja, semua beres." Namun di dalam kepalanya, pikiran Arman justru sibuk berputar. Melihat Rani tadi memunculkan perasaan aneh. Bukan rindu, bukan juga sesal, melainkan keinginan untuk membuktikan bahwa keputusannya dulu adalah benar. Ia ingin merasa lebih tinggi, lebih berhasil. Lihat, batinnya berkata, "Aku sudah bahagia sekarang." Dia tetap saja seperti dulu. Senyum di bibirnya menguat, meski tanpa sadar rahangnya menegang. Ia menoleh ke arah pintu tempat Rani masuk. Dalam benaknya, Rani masih perempuan yang sama. Datang ke klinik, berharap, lalu pulang dengan kekecewaan. Waktu berjalan lambat. Jam dinding berdetak nyaring, seolah sengaja mengingatkan setiap detik yang berlalu. Ruang tunggu semakin sepi. Beberapa pasien sudah dipanggil dan keluar. Ada yang tersenyum bahagia, ada pula yang menunduk lesu. Arman memperhatikan mereka satu persatu. Setiap wajah sedih yang keluar dari ruang dokter membuatnya merasa semakin benar. Pasti begitu juga nanti wajahnya, pikir Arman, tentang Rani. Istri barunya kembali berbicara, kali ini dengan nada agak gelisah. "Mas,
Kenapa tadi kamu ngomong begitu ke dia? Arman tersenyum kecil. Biarin, dia juga harus sadar diri. Perempuan itu diam. Ada sesuatu di wajahnya. Keraguan yang belum sempat ia ungkapkan. Arman kembali bersandar. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka pesan kerja, mencoba terlihat sibuk. Namun matanya sesekali melirik ke pintu ruangan dokter. Ada rasa penasaran yang tak ingin ia akui. 5 menit berlalu. 10 menit. 15 menit. Senyum Arman mulai mengendur. Biasanya pemeriksaan Rani Bulu tidak selama ini. Ia ingat betul, tidak pernah selama ini. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, meski ia masih mencoba menenangkan diri. Paling juga konsul biasa, pikirnya. Tiba-tiba pintu ruangan dokter terbuka. Seorang perawat keluar dengan wajah cerah, membawa map. Ia tersenyum pada seseorang di dalam ruangan. Arman memperhatikan dari jauh. Dadanya tiba-tiba terasa tidak nyaman. Aneh, gumamnya pelan. Ia berdiri sedikit dari duduknya, mencoba mengintip. Namun belum sempat melihat jelas, pintu tertutup kembali. Perawat itu berjalan ke arah meja administrasi dengan langkah ringan. Terlalu ringan untuk sekedar menyampaikan kabar biasa. Istri barunya ikut memperhatikan. "Mas, kok perawatnya kelihatan senang?" Tanyanya lirih. Arman tertawa kecil, tapi terdengar dipaksakan. Biarin, dia juga harus sadar diri. Namun kali ini tawa itu tidak meyakinkan dirinya sendiri. Arman kembali duduk, tetapi posisi tubuhnya berubah. Ia tidak lagi bersandar santai. Kini punggungnya tegak, tangannya saling menggenggam tanpa sadar. Kakinya bergerak-gerak gelisah. Ingatan masa lalu tiba-tiba menyeruak. Dokter-dokter yang dulu menunduk, hasil pemeriksaan yang tidak jelas, dan rasa kesal yang selalu ia tumpahkan pada Rani. Untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Bagaimana kalau selama ini aku salah? Ia menggeleng cepat, menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Kalau memang dia bisa hamil, pasti dulu sudah. Namun jam terus berdetak. 20 menit. 30 menit. Wajah Arman semakin tegang. Istri barunya kini benar-benar cemas. Ia duduk menjauh sedikit, memperhatikan Arman dengan tatapan yang sulit dibaca. Dan tepat ketika Arman mulai berdiri, pintu ruangan dokter itu terbuka lebar. Senyum yang tadi ia pakai sebagai tameng perlahan mulai retak. Ia belum tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal pasti, senyum itu terlalu cepat ia pamerkan sebelum kebenaran datang menghancurkannya. Pintu ruangan dokter terbuka perlahan, mengeluarkan aroma antiseptik yang khas. Suasana ruang tunggu yang sejak tadi terasa tegang, mendadak hening, seolah semua orang ikut menahan nafas. Arman berdiri setengah badan dari kursinya, refleks yang bahkan tidak ia sadari. Dadanya berdegup kencang, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Rani keluar lebih dulu. Langkahnya pelan namun mantap. Wajahnya tidak menunjukkan kesedihan, tidak juga kegugupan. Ada ketenangan aneh yang terpancar dari sorot matanya. Ketenangan yang tidak pernah Arman lihat selama mereka menikah. Ia tidak menunduk seperti tadi. Ia berdiri tegak. Satu tangannya secara naluriah bertumpu di perutnya. Gerakan kecil yang luput dari perhatian banyak orang, tapi tidak dari mata Arman. Di belakang Rani, dokter keluar sambil tersenyum ramah. Senyum profesional, namun hangat. Dokter itu menoleh ke arah Rani lalu berbicara dengan suara cukup jelas hingga terdengar oleh orang-orang di ruang tunggu. "Selamat ya, Bu Rani," ucapnya. "Kehamilan ibu memasuki trimester kedua. Janinnya berkembang sangat baik dan sehat." Kalimat itu menggema di kepala Arman. Sehat? Kehamilan? Trimester kedua? Dunia seakan berhenti berputar. Arman berdiri sepenuhnya kini. Lututnya terasa lemas. Tangannya yang tadi menggenggam kursi perlahan mengendur. Matanya membesar. Wajahnya pucat seketika. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh pijakan hidupnya. "Apa?" gumamnya nyaris tak terdengar. Istri barunya menoleh cepat. Senyum tipis di wajahnya lenyap. "Hamil?" tanyanya dengan suara bergetar.
Tatapannya berpindah dari Rani ke Arman, penuh kebingungan. Dokter belum selesai. Ia membuka map yang dibawanya, lalu melanjutkan dengan nada tenang, seolah tidak menyadari badai yang sedang ia lepaskan. "Kalau boleh saya jelaskan sedikit," kata dokter itu. Berdasarkan riwayat medis yang pernah tercatat beberapa tahun lalu, kondisi kesuburan Ibu Rani sebenarnya sangat baik sejak awal. Arman menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Dokter berhenti sejenak, lalu berkata kalimat yang menghantam paling keras. Justru yang saat itu memiliki kendala adalah pasangan Ibu Rani sebelumnya. Kata-kata itu jatuh satu persatu, seperti palu yang menghancurkan pertahanan terakhir Arman. Pasangan sebelumnya. Itu dirinya. Arman berduduk kembali ke kursi. Kali ini bukan dengan santai, melainkan seperti orang yang kehilangan tenaga. Kepalanya tertunduk, nafasnya berat. Seluruh kenangan masa lalu berputar liar. Ucapan kasarnya, hinaannya, keputusannya menceraikan Rani dengan alasan istri mandul. Kini semuanya berbalik. Istri barunya berdiri perlahan, menjauh satu langkah darinya. "Kamu bilang apa dulu ke aku?" tanyanya dengan suara bergetar, menahan emosi. "Kamu bilang mantanmu yang bermasalah. Kamu bilang dia mandul." Arman membuka mulut, tapi tak ada satupun kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tak punya pembelaan. Rani berdiri beberapa langkah dari mereka. Ia mendengar semuanya. Setiap kata dokter, setiap nada kekecewaan istri baru Arman. Namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada tatapan meremehkan. Hanya kelegaan yang dalam. Kelegaan karena kebenaran akhirnya berdiri di pihaknya. Dokter menutup mapnya. "Jaga kesehatan ya Bu Rani. Jangan terlalu lelah dan tetap kontrol sesuai jadwal," katanya lembut. Rani mengangguk. "Terima kasih dok," jawabnya pelan namun jelas. Arman mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena menyesal pada Rani, melainkan karena egonya runtuh di hadapan umum. Semua orang di ruang tunggu kini memahami situasi tanpa perlu penjelasan panjang. Bisik-bisik terdengar. Tatapan mengarah kepadanya. Istri barunya menghela nafas panjang, lalu berkata dengan nada dingin, "Aku tunggu kamu di luar." Ia pergi tanpa menoleh lagi. Arman tertinggal sendirian, dikelilingi oleh kebenaran yang tak bisa ia hindari. Di tempat yang sama ia pernah merendahkan, disitulah ia kini dijatuhkan. Dan Rani? Ia melangkah pergi dengan tenang, membawa hidup baru di dalam dirinya. Sementara masa lalu yang dulu menghancurkannya, kini hancur dengan sendirinya. Rani berdiri sejenak di depan pintu klinik setelah semuanya terjadi. Langit tampak mendung, tapi tidak lagi terasa menekan. Udara yang ia hirup terasa berbeda, lebih ringan, seolah beban bertahun-tahun yang menindih dadanya akhirnya terangkat. Ia menunduk perlahan, menatap perutnya. Belum terlihat apa-apa. Namun ia tahu, di sanalah kehidupan baru sedang bertumbuh. Kehidupan yang hadir tanpa paksaan, tanpa hinaan, tanpa air mata seperti dulu. Rani menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Senyum yang lahir dari kedamaian, bukan kemenangan. Di belakangnya, Arman masih duduk terpaku di ruang tunggu. Wajahnya kosong, matanya menatap lantai. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan arah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus menyalahkan siapa. Semua tuduhan yang dulu ia lemparkan, kini kembali menghantam dirinya sendiri. Istri barunya berdiri di luar klinik, memeluk lengannya sendiri. Tatapannya dingin saat Arman akhirnya keluar menghampirinya. "Kita pulang," ucap Arman lirih. Perempuan itu menoleh sebentar, lalu berkata, "Pulang kemana, Mas? Aku butuh waktu." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menghancurkan. Arman terdiam. Ia sadar, kepercayaan yang dibangun di atas kebohongan tak pernah benar-benar kokoh.
Sekali kebenaran terungkap, semuanya runtuh tanpa sisa. Rani melangkah perlahan menuju halte kecil di depan klinik. Setiap langkahnya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Di sepanjang jalan, kenangan masa lalu bermunculan. Malam-malam penuh tangis, doa-doa yang tak pernah berhenti, dan rasa tidak berharga yang dulu melekat erat di dirinya. Kini, semua itu terasa jauh. Bukan karena ia lupa, tapi karena ia telah memaafkan. Ia teringat ucapan seseorang yang pernah berkata padanya, "Kebenaran tidak selalu datang cepat, tapi selalu datang tepat." Hari ini, Rani benar-benar memahami makna kalimat itu. Arman menatap punggung Rani yang menjauh. Ada dorongan dalam dirinya untuk memanggil, meminta maaf, menjelaskan. Namun lidahnya keluh. Ia tahu, permintaan maaf tidak akan menghapus luka bertahun-tahun. Ada kesalahan yang harus dibayar dengan penyesalan seumur hidup. Untuk pertama kalinya, Arman merasakan apa yang dulu Rani rasakan. Rasa dipermalukan, ditinggalkan, dan tak punya siapa-siapa untuk disalahkan. Rani berhenti sejenak, bukan untuk menoleh, tapi untuk menenangkan diri. Dalam hatinya, ia berbicara pada dirinya sendiri. Aku pernah hancur, tapi aku tidak memilih membalas. Aku memilih bertahan. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukanlah saat melihat orang lain jatuh, melainkan saat dirinya bisa bangkit tanpa membawa dendam. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Rani terus berjalan. Ia rutin memeriksakan kandungannya, ditemani orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Senyumnya semakin sering terlihat. Bukan senyum pura-pura, melainkan senyum seorang perempuan yang akhirnya berdamai dengan hidup. Sementara itu, Arman harus menghadapi kenyataan pahit. Hubungannya dengan istri barunya penuh jarak. Setiap pertengkaran selalu berujung pada satu pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Kenapa kamu berbohong? Hari-harinya diisi penyesalan yang terlambat. Ia mulai menyadari bahwa kehilangan terbesar bukanlah kegagalan memiliki anak, melainkan kehilangan perempuan yang dulu mencintainya tanpa syarat. Rani di sisi lain melangkah ke masa depan dengan hati yang lapang. Ia tidak membawa kebencian, tidak pula menyimpan luka lama. Ia tahu, hidup telah berlaku adil padanya dengan caranya sendiri. Karena pada akhirnya, karma tidak membutuhkan balas dendam. Ia bekerja dalam diam, tepat waktu, dan selalu mengenai sasaran yang seharusnya. Dan Rani adalah bukti bahwa kesabaran, ketulusan, dan keteguhan hati akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah merendahkan seseorang atas sesuatu yang belum tentu menjadi kesalahannya. Karena kebenaran mungkin datang terlambat, tapi ia selalu datang tepat waktu. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang bisa mengambil hikmah darinya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya.